Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barati. Syai'un lillahi lana walau al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين والملائكة المقربين وصلى الله شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى أرواح شيخ ابن حجر العسقلاني وشيخ نووي البدني ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini, yaitu malam kedua Ramadan, insyaallah kita akan melanjutkan ngaji kita kitab Nasaihul Ibad. Bagi santriwati atau alumni yang punya kitab, silakan bisa dibuka mulai maqalah Ar-Rabi'ah wal Ishrun, makalah nomor 24. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu ar-rabi'atu wal ishruna. Al-maqalatu utawi makalah ar-rabi'atu wal ishruna kang nomor 24. Iku qala dawu sapa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aslu jamil khotoya utawi asale sekabiane piro-piro dosa utawa piro-piro kesalahan iku hubbud dunya, cinta dunia, wahya lan utawi hubbud dunya iku ma barang zada tambah apa mah anil hajati sangking kebutuhan. Wa aslu jami'il fitani lan utawi asline sekabiane fitnah iku man'ul usyri, nyegah 1/10 zakat, wa zakatilan zakat, wa hadalan utawi iki iku min atfil ami sangking atof umum alal khosi ing atase khusus. Li'annal usyra krana satemene 1/10 iku khosun khusus bizuru'i kelawan piro-piro tanduran, wathimari lan piro-piro buah-buahan, wazakatu lan utawi zakat iku syamilatun nyakupi lidzalika maring mengkono-mengkono. Wali zakatin nakdi lan maring zakat bondo, wal an'ami lan ternak, wali zakatil badani lan zakat badan. Al-maqalatur rabi'atu wal ishruna. Qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Aslu jamil khotoya, asli atau asal atau pokok dari jamil khotoya, semua kesalahan, semua dosa, itu hubbud dunya, terlalu cinta dunia. Ya, yang dimaksud di sini bukan berarti kita tidak butuh dunia. Bukan berarti kita tidak butuh hal-hal duniawi atau materi. Tetap kita butuh dunia karena kita masih hidup di dunia. Tetap kita masih butuh materi. Entah itu uang, makanan, pakaian, rumah, kendaraan, dan sebagainya. Tetap Islam tidak melarang itu semua. Tetapi yang dimaksud di sini hubbud dunya, ya, mazada anil hajati, sesuatu atau hal-hal yang melebihi daripada kebutuhan. Artinya sesuatu atau barang atau apapun yang fungsinya sudah tidak dibutuhkan. Ya. Kadang kita membeli sesuatu tidak lagi karena butuh. Kadang kita membeli sesuatu karena keinginan, ya, bukan karena kebutuhan. Nah, inilah yang dilarang oleh Islam. Ya. Jadi yang diharapkan cukup apa yang kita butuhkan, ya, tidak lebih. Ya, itu namanya dalam istilah muqtasidun, ya, muqtasidun, tengah-tengah atau hemat. Ya, berhemat bukan berarti pelit, tidak. Tapi berhemat itu sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi maksudnya apapun benda-benda atau barang yang kita butuhkan itu tidak dipermasalahkan. Tetapi kalau sekedar keinginan, ingin ini dibeli, ingin itu dibeli hanya karena ingin, sebenarnya tidak butuh. Nah, ini bisa menjadi golongan mubadziri, alias golongan orang-orang yang mubadzir, boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir, suka menghambur-hamburkan uang atau pemboros, itu termasuk teman-temannya setan. Selanjutnya, wa aslu jamil fitani manul usyri wa zakati. Dan asal dari segala fitnah itu tidak mau membayar zakat. Ya, ini pertama kali munculnya fitnah. Ya. Orang-orang yang setelah, atau orang muslim yang setelah Nabi wafat, Nabi Muhammad wafat, ya, mereka mengira kewajiban zakat sudah tidak ada lagi. Setelah Nabi wafat, mereka menganggap membayar zakat itu kewajiban hanya dalam masa Nabi Muhammad. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat, sebagian orang-orang muslim waktu itu tidak lagi mau membayar zakat. Nah, sampai zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang ini
diajak atau diperintah membayar zakat, mereka sudah tidak mau lagi, dengan alasan bahwa perintah zakat sudah tidak berlaku setelah Nabi Muhammad wafat. Dan akhirnya sang khalifah pun sampai memerangi mereka. Dan ini tidak main-main, karena bahaya. Sampai khalifah sampai memerangi mereka, orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kita lanjutkan. Al-maqalatul khamisatu wal isyaruna. Al-maqalatu utawi makalah al-khamisatu wal isyaruna kang nomor selawi. Kila diucapno al-muqirru utawi wong kang ngakoni bitaksiri kelawan kelemahan, ai tegese bil ajzi kelawan kelemahan apes, anit taati saking taat, abadan ing dalem saklawase iku mahmudun terpuji. Wal iqraru lan utawi ngakoni bitaksiri kelawan kelemahan iku alamatul qabuli tandane diterima. Li'annahu krana satemene ikrar iku isyaratun isyarat ila adamil ujbi maring tanpa onone ujub wal kibri lan sombong. Al maqalatu al khamisatu wal isyaruna. Makalah nomor 25. Kila diucapna al muqirru bitaksiri. Al muqirru bitaksiri utawi wong kang ngakoni kesalahan abadan selamanya iku mahmudun dipuji. Orang-orang yang mau mengakui kesalahan, orang-orang yang mengakui kelemahan, abadan mahmudun selamanya akan dipuji. Ya. Terkadang sulit bagi kita untuk mengakui kesalahan. Sulit bagi kita untuk mengakui kelemahan masing-masing. Sedangkan gampang bagi kita untuk pamer kekuatan, untuk pamer kelebihan masing-masing. Gampang bagi kita untuk membanggakan diri atau bahkan sampai bersikap sombong. Makanya orang-orang yang mengakui kelemahannya, orang-orang yang mengakui kesalahannya, ini tidaklah hina, tetapi ini adalah perbuatan yang terpuji. Ya. Karena sebagian orang pun merasa bersalah tetapi tidak mau mengakui salah. Sebagian orang merasa bersalah tetapi tidak mau minta maaf. Lah, ini sudah penyakit. Mulai penyakit hati, mulai diganggu oleh setan. Ya, supaya kita tidak mau mengakui kesalahan,
supaya kita tidak mau minta maaf. Ya. Karena sulit. Karena gengsi. Gengsi adalah salah satu godaan setan. Ya. Setan selalu ngompor-ngompori kita untuk gengsi. Ya, kita yang lebih tua kadang gengsi minta maaf ke yang lebih muda. Kita yang lebih senior kadang gengsi untuk minta maaf kepada junior. Ya. Makanya di sini dijelaskan orang-orang yang mengakui kesalahannya, orang-orang yang mengakui kelemahannya, itu adalah hal yang terpuji. Selanjutnya, wal iqraru bit taqsiri alamatul qabuli. Mengakui kesalahan, mengakui kelemahan itu salah satu tanda qabul atau diterimanya amal. Ya, karena orang yang mampu mengakui kesalahannya, orang yang mampu mengakui kesalahannya, maka itu tanda orang itu terhindar dari rasa ujub atau sombong. Karena orang yang sombong, orang yang tidak mengakui kesalahannya. Orang yang sombong, orang yang tidak mengakui kelemahannya. Dan sebaliknya, orang yang sombong justru akan memamerkan kekuatannya. Orang yang sombong akan selalu bangga kepada dirinya dan dibanggakan kepada orang-orang lain. Ya. Dan ini salah satu ciri orang yang mengakui kesalahan, orang yang mengakui kelemahan, itu salah satu ciri orang yang bersifat tawadhu. Ya, dia mempunyai sifat yang tawadhu. Sehingga apa? Orang demikian mudah atau gampang minta maaf. Karena dia merasa bersalah, otomatis dia mau minta maaf. Ya. Karena sebagian orang meminta maaf itu berat. Meminta maaf itu menurunkan gengsi. Meminta maaf itu mengurangi derajat martabat. Sebagian orang menganggap demikian karena apa? Gengsi. Tidak mau minta maaf. Kadang-kadang tahu dia atau sadar dia kalau dia salah, tetapi dia tidak mau minta maaf. Nah, ini sudah ada penyakit dalam hatinya. Ya, orang cepat sadar, ya, cepat menyadari kesalahan, hatinya masih bersih, ya, dengan punya rasa tawadhu, ya, dia merasa salah, segera dia minta maaf. Selanjutnya, al-maqalatus sadisatu wal isyaruna. Makalah nomor 26. Kila diucapno kufranun ni'mati utawi kufur nikmat iku lu'mun tercela. Ai tegese adamu syukri ora onone syukur lin ni'mati maring nikmat iku dalilun adamu syukri utawi ora onone syukur lin nikmati maring nikmat iku dalilun tanda ala danaatin nafsi. Dalilun tanda ala danaatin nafsi, rendahe awak dewene. Ala dalilun ala danaatin nafsi. Ya.
tanda rendahnya jiwa atau rendahnya diri. Wa suhbatul ahmaqi lan utawi ngancani wong kang bodho. Wa huwa lan utawi ahmaq iku wadi'u syai'i wong kang dekek suwiji-wiji fi ghairi mahallihi ing dalem sakliyane panggonane syai' ma'al ilmi sertane ngerti biqabhihi kelawan eleke syai' biqabhi kelawan eleke ghairi mahallihi iku syukmun Allah ai tegese ghairu mubarakin ora diberkahi kama kaya dene hadis rawang riwayatno sapa at-Tabrani Imam Tabrani an Basyirin saking Basyir annahu sallallahu alaihi wasallam satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul isrim ngedo sapa sira al ahmaqa ing wong kang bodho bikasril hamzati kelawan kasra hamzai warra ilan ra'i ai tegese iqta medhota sapa sira wuddahu ing senenge sira senenge ahmak wal makna lan utawi maknane likulatu sahibahu la tusahibahu ojo kekancan sapa sira hu ing ahmak liqabahi halatihi krana eleke keadaane ahmak wali anna tiba'ah lan sak temene tabiat iku sarraqatun maling waqad yasriku lan kadang-kadang nyolong sapa maling toba'aka ing tabiat sira minhu saking tabiat al-maqalatu as-sadisatu wal isyara. Makalah nomor 26. Kila diucapkan kufranun ni'mati lu'mun. Kufranun nikmati utawi kufur nikmat atau tidak bersyukur atas nikmat yang diperoleh. Kufur nikmat juga bisa mengingkari nikmat yang diperoleh. Lu'mun adalah sesuatu yang tercela. Ya, kalau kita bicara nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, engkau tak akan dapat menghitungnya. Semua yang kita dapatkan sekarang, yang telah lalu dan akan datang, semua tidak lepas daripada nikmat Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Dia dalam memberi nikmat tidak pilih kasih, tidak pandang bulu, semua diberi nikmat oleh Allah. Baik itu orang Islam atau kafir atau orang yang tidak beragama sekalipun,
ateis, semua diberi nikmat oleh Allah. Tanda Allah Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang atas segala makhluk. Ya, Allah Maha Penyayang atas segala makhluknya, Ar-Rahman. Ya. Dan kewajiban kita hanya bersyukur, berterima kasih, bersyukur. Ayat Allah yang sudah terkenal, kita sudah hafal, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Firman Allah, jika kamu semua bersyukur, ya, la azidannakum, maka Allah janji pasti Allah akan tambah nikmatnya. La azidannakum. Ya, kalimatnya la azidannakum, ada taukid. Ya, dalam taukid dan nun taukid, la azidannakum. Pasti Allah akan tambah nikmatnya. Tugas kita hanya bersyukur. Minimal mengucap alhamdulillah. Ya, tanda bersyukur minimal mengucap alhamdulillah. Tanda bersyukur yang lain, gunakan nikmat itu kepada hal-hal yang diridhai Allah. Itu tandanya bersyukur. Gunakan apa yang telah kita dapatkan untuk menggapai ridha Allah. Dan sebaliknya, jangan sampai kita gunakan nikmat itu ke dalam hal-hal yang tidak diridhai Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita mempunyai HP, handphone, kita gunakan ke dalam hal-hal yang baik. Ini adalah suatu nikmat. Misalnya santriwati atau alumni sudah punya HP semua di rumah, gunakan yang baik. Ya. Semua ada waktunya, main HP ada waktunya, sholat ada waktunya, makan ada waktunya, tidur istirahat ada waktunya. Semua harus pada waktunya. Kadang-kadang yang baik pun kalau dilakukan bukan pada waktunya menjadi tidak baik. Ya, salah satu rasa bersyukur kita, gunakan nikmat Allah itu ke dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa suhbatul ahmaqi syu'mun. Berteman dengan orang yang bodoh itu adalah suatu kejelekan. Ya, sering kita dengar nasihat, pintar-pintarlah atau pandai-pandailah berteman, atau pandai-pandailah kamu mencari teman. Teman yang baik akan membuatmu baik. Teman yang nakal akan membuatmu nakal. Ya, ingat-ingat, hai para santriwati, teman-temanmu yang malas akan mengajakmu malas. Ya, pandai-pandailah kamu memilih teman. Teman-temanmu yang rajin akan membuatmu rajin. Dalam pepatah mengatakan, al-insanu ibnu bi'atih. Al-insanu ibnu bi'atih. Manusia adalah anak dari lingkungannya. Manusia adalah anak dari lingkungannya. Seorang anak akan dibentuk oleh lingkungan. Jika lingkungan itu agamis, lingkungan itu taat beragama, lingkungan itu penuh dengan akhlak yang mulia, maka anak itu pun akan terbentuk dengan sendirinya.
Orang itu akan berbentuk atau terbentuk akhlaknya dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, karena lingkungannya baik. Tetapi sebaliknya, jika anak itu tumbuh atau santriwati itu tumbuh di dalam lingkungan yang tidak baik, dan ia tidak bisa menyaring, memfilter pergaulannya, ia akan hanyut arus lingkungannya. Makanya alhamdulillah para santriwati bermukim atau tinggal di pondok pesantren yang lingkungannya sudah terbentuk dengan baik. Masih banyak seumuran kalian di usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan pesantren, atau mungkin tidak mau mengenyam pendidikan di pesantren. Mereka tidak bisa membendung arus pergaulan atau arus pergaulan bebas, ya macam-macam pergaulan di luar sana. Dan bersyukurlah wahai para santriwati, kalian masih berstatus santri, dan semoga kami mengharap jika nanti sudah lulus atau boyong, tetaplah status itu pada diri kalian. Jangan lepaskan status sebagai santri dimanapun kita berada. Sampai kapanpun tanamkan bahwa saya adalah santri. Saya adalah santri. Ya, dengan ini kita akan selalu ingat, kita akan selalu waspada bahwa sebagai santri akhlak kita harus dijaga. Akhlak kita harus tetap mulia, akhlakul karimah. Karena apa? Kita sebagai santri. Naudzubillah, jangan sampai mengatakan saya adalah mantan santri. Naudzubillah. Ya, konotasinya negatif. Ya, saya adalah mantan santri. Jangan sampai berkata demikian. Jika sampai kalian lulus pun, sampai kapanpun, tanamkan saya adalah santri, dengan tetap menjaga akhlak yang baik. Karena dimanapun kalian berada, di rumah atau di masjid, di musola, dimanapun, santri akan menjadi tolak ukur di masyarakat. Bagaimana penerapan akhlak yang baik? Santri akan dilihat oleh masyarakat. Masyarakat akan menilai santri itu baik. Masyarakat menilai di dalam image masyarakat, seorang santri itu adalah orang yang berakhlakul karimah. Orang yang selalu menjaga etika sopan santunnya di masyarakat. Ya, masyarakat tidak tahu menau bagaimana sampean mondok, bagaimana sampean belajar, bagaimana kitabnya apa yang dipelajari. Masyarakat hanya tahu sampean semua mondok dan sampean semua santri, hanya itu. Dan mereka semua menganggap sampean siap atau mampu berkiprah, berperan di dalam masyarakat. Maka dari itu, sampean santri yang masih mondok, nanti jika sudah kembali ke pondok, manfaatkan betul
Manfaatkan betul mumpung masih di pondok, ya. Sungguh-sungguh mencari ilmu. Perbanyaklah bekal untuk terjun ke masyarakat. Karena masyarakat menunggu peran sampai semua sebagai santri. Masyarakat tidak butuh yang peran-peran yang lain. Cukup santri sudah mewakili yang sebagai ustadz atau ustadzah, dan itu sudah sangat bermanfaat di masyarakat. Walaupun sebagai hanya guru ngaji, tidak bisa kita remehkan. Walaupun seorang guru ngaji mengajar alif, ba, ta, itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa di mata masyarakat. Seorang anak, seorang siswa atau siswi tidak akan mampu membaca satu surat dalam Al-Quran tanpa dia belajar huruf hijaiyah alif ba ta. Semua harus dilewati dari awal melalui belajar huruf hijaiyah alif ba ta. Dan ini adalah peran positif dari guru ngaji yang hanya mengajak alif ba ta, tapi dasarnya sudah luar biasa, membuat anak bisa membaca Al-Quran. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Dan ingat, jadwal kita malam hari yaitu rutin pengajian. Saya ngisi Nasoihul Ibad, dan nanti di hari yang lain ada perusahaan ya, yang akan mengisi salah satu karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan ada juga Ustadz Ilham yang akan mengisi kitab karangan Syekh Imam Al-Ghazali. Yang penting sampean semua istiqomah, ya, istiqomah. Dalam hadis mengatakan, ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amal atau perbuatan yang paling dicintai Allah adalah yang istiqomah walaupun sedikit. Itulah amal yang paling dicintai Allah. Yang penting istiqomah. Ya, pengajian kita malam hari yaitu tiap hari selama Ramadan. Ya, mungkin tidak full Ramadan, mungkin hanya sampai malam 20 Ramadan, sebagaimana di pondok, ya, malam 20 di pondok dulu, atau ketika tahun kemarin sudah selesai. Dan juga nanti ada pengajian pagi jam 7 sampai jam 8. Ya, pagi jam 7, jam 8 itu tidak tiap hari, tapi selama 3 hari seminggu. Selama 3 hari seminggu. Ya, tolong sampai ikuti jam 7 sampai jam 8. 3 hari saja kalau pagi. Itu nanti diisi oleh Ustadz Wayuni, ada Ustadz Ihsan dan Ustadz Dardiri. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.